Halo semuanya, kembali di Benang Takdir. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka konten Benang Takdir. Di sudut kota yang mulai terlupakan, berdiri sebuah gedung tua peninggalan kolonial yang menjadi saksi bisu ketidakadilan nasib antara dua insan. Jeffrey, seorang pemuda dengan tatapan teduh namun memiliki napas yang pendek akibat penyakit paru-paru kronis, harus bertahan hidup sebagai penjaga gedung tersebut di bawah bayang-bayang kesombongan Aurelia. Aurelia adalah putri pemilik gedung yang memandang rendah setiap tarikan napas Jeffrey, menganggap kelemahan fisik pria itu sebagai sampah yang mengganggu pemandangannya yang sempurna. Namun, ketika api mulai melahap setiap sudut kayu tua dan asap pekat menjerat nyawa mereka di lantai atas, takdir memutar balik segalanya dengan cara yang paling kejam sekaligus mengharukan. Sebuah malam yang penuh teror akan memaksa Aurelia menyaksikan bagaimana napas lemah yang ia hina justru menjadi satu-satunya jalan keluar di antara kematian yang mengintai. Di tengah kobaran api, sebuah janji gila terucap, menjadi awal dari sebuah pengorbanan yang tak akan pernah dilupakan oleh sejarah gedung tua itu. Sinar matahari sore yang mulai meredup menembus sela-sela jendela tinggi gedung tua bergaya kolonial itu, menyinari debu-debu yang menari di udara pengap. Jeffrey, pemuda dengan seragam penjaga yang sudah sedikit pudar warnanya, berdiri di lobi utama sambil sesekali menahan dadanya yang terasa menyempit akibat udara lembab. Nafasnya terdengar berat. Sebuah bunyi tarikan udara yang pendek dan tersendat, menandakan paru-parunya tidak sedang dalam kondisi yang baik hari itu. Di depannya, lantai marmer yang dingin seolah memantulkan kesunyian yang mencekam sebelum suara langkah kaki Hak Tingki memecah keheningan dengan angkuh. Jeffrey mencoba berdiri tegak, meski rasa nyeri di balik tulang rusuknya mulai menusuk-nusuk seperti jarum-jarum kecil yang tidak terlihat. Tangannya yang sedikit gemetar menggenggam erat senter besar di pinggangnya, mencoba menunjukkan profesionalisme di tengah keterbatasan fisik yang kian menyiksa dirinya. Aurelia melangkah masuk dengan gaun merah menyala yang tampak kontras dengan dinding gedung yang kusam dan mulai mengelupas di sana-sini. Ia tidak sendirian. Beberapa rekan bisnisnya mengikuti dari belakang sambil tertawa kecil melihat betapa kunonya bangunan yang baru saja mereka masuki untuk inspeksi. Saat melewati Jeffrey, langkah Aurelia terhenti mendadak ketika telinganya menangkap suara batuk kecil yang kering dan terdengar menyakitkan dari arah sang penjaga. Ia memutar tubuhnya perlahan, menatap Jeffrey dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan yang dipenuhi oleh rasa jijik yang sangat kentara. Udara di lobi itu seketika terasa jauh lebih berat bagi Jeffrey, bukan karena debu, melainkan karena tekanan mental yang mulai dibangun oleh kehadiran wanita itu. Jeffrey menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajah pucatnya dari sorot mata tajam yang kini terkunci tepat ke arah wajahnya yang terlihat kelelahan. Tanpa memperdulikan sopan santun, Aurelia mengeluarkan sapu tangan sutra dari tas bermereknya dan menutup hidungnya seolah-olah Jeffrey adalah sumber wabah yang mematikan. Ia mendengus keras, memberikan isyarat kepada teman-temannya bahwa pemandangan di depan mereka adalah sebuah kegagalan dalam manajemen sumber daya manusia. Jeffrey mencoba membuka mulut untuk memberikan salam. Namun yang keluar justru adalah suara rengekan paru-parunya yang kembali berjuang mendapatkan oksigen di ruang tertutup itu. "Selamat sore, Non Aurelia," ucap Jeffrey dengan suara yang sangat pelan dan terputus-putus, nyaris seperti bisikan seorang pria yang sedang sekarat. Aurelia tidak membalas sapaan itu. Ia justru melangkah maju satu langkah, memperpendek jarak hingga Jeffrey bisa mencium aroma parfum mahal yang menusuk hidungnya. Suasana menjadi sangat tegang. Seolah-olah seluruh gedung tua itu ikut menahan napas menyaksikan penghinaan yang sebentar lagi akan tumpah dari bibir sang nyonya muda. "Dengar ya, aku tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa diterima bekerja di gedung milik keluargaku yang megah ini," ujar Aurelia, dengan nada suara yang rendah namun sangat tajam. Ia melirik ke arah dada Jeffrey yang naik turun dengan tidak beraturan, sebuah pemandangan yang menurutnya sangat menyedihkan untuk dilihat di depan umum. Teman-teman Aurelia mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka bahkan tertawa kecil sambil menunjuk ke arah Jeffrey, yang hanya bisa terpaku diam 1000 bahasa.
Aurelia sengaja mengeraskan suaranya, agar semua orang di lobi itu bisa mendengar setiap kata hinaan yang ia lontarkan untuk merendahkan harga diri Jeffrey. Melihatmu bernapas saja membuatku merasa sesak. Napasmu itu pendek, lemah, dan terdengar seperti mesin rusak yang seharusnya sudah dibuang ke tempat sampah. Kata-kata itu meluncur seperti belati, mengiris hati Jeffrey yang selama ini sudah cukup menderita menghadapi penyakit kronis yang menggerogoti kemampuan fisiknya setiap hari. Jeffrey merasakan wajahnya memanas, bukan karena marah, melainkan karena rasa malu yang luar biasa saat harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang asing. Ia meremas jemarinya sendiri, mencoba mencari kekuatan di tengah hantaman verbal yang terus diberikan oleh wanita yang tidak pernah tahu rasanya berjuang hanya untuk satu tarikan napas. "Maaf, Non, saya sedang tidak enak badan, tapi saya tetap bisa menjalankan tugas saya dengan baik di gedung ini," jawab Jeffrey dengan sisa-sisa keberaniannya. Namun Aurelia justru tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin dan tanpa empati sedikit pun bagi sesama manusia yang sedang kesulitan. Ia melambaikan tangannya dengan gerakan meremehkan, seolah-olah Jeffrey hanyalah lalat pengganggu yang harus segera diusir agar tidak merusak suasana sore yang menurutnya indah. Ketegangan semakin meningkat ketika Aurelia sengaja menjatuhkan botol minum plastiknya ke lantai, tepat di depan sepatu bot Jeffrey yang sudah tua dan mulai jebol di bagian samping. "Ambil itu, dan pastikan kau tidak pingsan saat membungkuk, pria lemah dengan paru-paru yang tidak berguna." Perintah Aurelia dengan nada memerintah yang sangat mutlak dan tidak bisa dibantah. Jeffrey terdiam sejenak, menatap botol plastik itu, lalu perlahan ia membungkukkan badannya, meski dadanya terasa seperti dihantam palu godam yang sangat berat. Setiap inci gerakannya disertai dengan bunyi napas yang semakin berat, membuat beberapa orang di sana memalingkan wajah karena tidak tega melihat penderitaannya. Saat ia berhasil mengambil botol itu, ia menyerahkannya kembali kepada Aurelia dengan tangan yang gemetar hebat akibat kekurangan oksigen di dalam darahnya. Aurelia mengambil botol itu dengan ujung jarinya, seolah-olah botol tersebut telah tercemar. Lalu ia sengaja melemparkannya kembali ke tempat sampah yang letaknya cukup jauh. Ia ingin menunjukkan bahwa bantuan dari seorang pria lemah seperti Jeffrey sama sekali tidak memiliki nilai di matanya, bahkan cenderung menjijikkan bagi status sosialnya. Orang-orang di sekitar lobi mulai beranjak pergi, mengikuti Aurelia yang berjalan menuju lift. Namun mereka tetap meninggalkan tatapan-tatapan yang menghakimi ke arah Jeffrey yang masih berdiri mematung. Jeffrey merasa dunianya seolah runtuh. Ia merasa kecil, tidak berdaya, dan benar-benar sampah masyarakat seperti yang dikatakan oleh wanita cantik namun berhati dingin itu. Ia bersandar pada pilar beton besar yang dingin, membiarkan punggungnya merosot perlahan hingga ia terduduk di lantai marmer yang keras dan penuh debu. Di atas sana, langit mulai menggelap, dan bayangan gedung tua itu tampak seperti raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani tinggal di dalamnya. Jeffrey memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar, sementara paru-parunya terus memprotes udara yang semakin terasa tipis dan mencekam. Kesunyian kembali merajai lobi. Namun kali ini kesunyian itu terasa jauh lebih menyakitkan, karena membawa gema hinaan yang masih terngiang jelas di telinga Jeffrey. Namun di balik keheningan yang menyesakan itu, sebuah aroma aneh mulai menyusup masuk ke dalam indera penciuman Jeffrey yang sensitif terhadap perubahan udara. Ia membuka matanya dan melihat asap tipis mulai merayap keluar dari celah-celah plafon di lantai atas. Sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada di gedung kosong tersebut. Jeffrey mencoba berdiri lagi, mengabaikan rasa sakit di dadanya, sementara alarm kebakaran tiba-tiba menjerit memecah sunyi dengan suara yang memekakan telinga dan sangat menakutkan. Di atas sana, Aurelia dan rekan-rekannya baru saja mencapai lantai tertinggi, tidak menyadari bahwa maut sedang bersiap menjemput mereka dalam bentuk kobaran api merah. Jeffrey menatap ke arah tangga darurat, menyadari bahwa lift pasti akan mati secara otomatis, dan satu-satunya jalan keluar adalah kekuatan fisik yang baru saja dihina habis-habisan. Apakah paru-paru yang dianggap lemah itu mampu membawa nyawanya menembus asap pekat yang kini mulai memenuhi lorong-lorong gelap gedung tua yang mulai membara itu? Sinar matahari sore yang mulai meredup menembus sela-sela jendela tinggi gedung tua bergaya kolonial itu,
menyinari debu-debu yang menari di udara pengap. Jeffrey, pemuda dengan seragam penjaga yang sudah sedikit pudar warnanya, berdiri di lobi utama sambil sesekali menahan dadanya yang terasa menyempit akibat udara lembab. Napasnya terdengar berat. Sebuah bunyi tarikan udara yang pendek dan tersendat, menandakan paru-parunya tidak sedang dalam kondisi yang baik hari itu. Di depannya, lantai marmer yang dingin seolah memantulkan kesunyian yang mencekam sebelum suara langkah kaki Hak tinggi memecah keheningan dengan angkuh. Jeffrey mencoba berdiri tegak, meski rasa nyeri di balik tulang rusuknya mulai menusuk-nusuk seperti jarum-jarum kecil yang tidak terlihat. Tangannya yang sedikit gemetar menggenggam erat senter besar di pinggangnya, mencoba menunjukkan profesionalisme di tengah keterbatasan fisik yang kian menyiksa dirinya. Aurelia melangkah masuk dengan gaun merah menyala yang tampak kontras dengan dinding gedung yang kusam dan mulai mengelupas di sana-sini. Ia tidak sendirian. Beberapa rekan bisnisnya mengikuti dari belakang sambil tertawa kecil melihat betapa kunonya bangunan yang baru saja mereka masuki untuk inspeksi. Saat melewati Jeffrey, langkah Aurelia terhenti mendadak ketika telinganya menangkap suara batuk kecil yang kering dan terdengar menyakitkan dari arah sang penjaga. Ia memutar tubuhnya perlahan, menatap Jeffrey dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan yang dipenuhi oleh rasa jijik yang sangat kentara. Udara di lobi itu seketika terasa jauh lebih berat bagi Jeffrey, bukan karena debu, melainkan karena tekanan mental yang mulai dibangun oleh kehadiran wanita itu. Jeffrey menunduk dalam, mencoba menyembunyikan wajah pucatnya dari sorot mata tajam yang kini terkunci tepat ke arah wajahnya yang terlihat kelelahan. Tanpa mempedulikan sopan santun, Aurelia mengeluarkan sapu tangan sutra dari tas bermereknya dan menutup hidungnya seolah-olah Jeffrey adalah sumber wabah yang mematikan. Ia mendengus keras, memberikan isyarat kepada teman-temannya bahwa pemandangan di depan mereka adalah sebuah kegagalan dalam manajemen sumber daya manusia. Jeffrey mencoba membuka mulut untuk memberikan salam, namun yang keluar justru adalah suara rengekan paru-parunya yang kembali berjuang mendapatkan oksigen di ruang tertutup itu. "Selamat sore, Non Aurelia," ucap Jeffrey, dengan suara yang sangat pelan dan terputus-putus, nyaris seperti bisikan seorang pria yang sedang sekarat. Aurelia tidak membalas sapaan itu. Ia justru melangkah maju satu langkah, memperpendek jarak, hingga Jeffrey bisa mencium aroma parfum mahal yang menusuk hidungnya. Suasana menjadi sangat tegang, seolah-olah seluruh gedung tua itu ikut menahan napas, menyaksikan penghinaan yang sebentar lagi akan tumpah dari bibir sang nyonya muda. "Dengar ya, aku tidak tahu bagaimana orang sepertimu bisa diterima bekerja di gedung milik keluargaku yang megah ini," ujar Aurelia dengan nada suara yang rendah namun sangat tajam. Ia melirik ke arah dada Jeffrey yang naik turun dengan tidak beraturan, sebuah pemandangan yang menurutnya sangat menyedihkan untuk dilihat di depan umum. Teman-teman Aurelia mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka bahkan tertawa kecil sambil menunjuk ke arah Jeffrey yang hanya bisa terpaku diam 1000 bahasa. Aurelia sengaja mengeraskan suaranya agar semua orang di lobi itu bisa mendengar setiap kata hinaan yang ia lontarkan untuk merendahkan harga diri Jeffrey. "Melihatmu bernapas saja membuatku merasa sesak. Napasmu itu pendek, lemah, dan terdengar seperti mesin rusak yang seharusnya sudah dibuang ke tempat sampah." Kata-kata itu meluncur seperti belati, mengiris hati Jeffrey yang selama ini sudah cukup menderita menghadapi penyakit kronis yang menggerogoti kemampuan fisiknya setiap hari. Jeffrey merasakan wajahnya memanas, bukan karena marah, melainkan karena rasa malu yang luar biasa saat harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang asing. Ia meremas jemarinya sendiri, mencoba mencari kekuatan di tengah hantaman verbal yang terus diberikan oleh wanita yang tidak pernah tahu rasanya berjuang hanya untuk satu tarikan napas. "Maaf, Non, saya sedang tidak enak badan. Tapi saya tetap bisa menjalankan tugas saya dengan baik di gedung ini," jawab Jeffrey dengan sisa-sisa keberaniannya. Namun Aurelia justru tertawa sinis, sebuah tawa yang terdengar sangat dingin dan tanpa empati sedikit pun bagi sesama manusia yang sedang kesulitan. Ia melambaikan tangannya dengan gerakan meremehkan, seolah-olah Jeffrey hanyalah lalat pengganggu yang harus segera diusir agar tidak merusak suasana sore yang menurutnya indah.
Ketegangan semakin meningkat ketika Aurelia sengaja menjatuhkan botol minum plastiknya ke lantai, tepat di depan sepatu bot Jeffrey yang sudah tua dan mulai jebol di bagian samping. Ambil itu, dan pastikan kau tidak pingsan saat membungkuk. Pria lemah dengan paru-paru yang tidak berguna. Perintah Aurelia dengan nada memerintah yang sangat mutlak dan tidak bisa dibantah. Jeffrey terdiam sejenak, menatap botol plastik itu, lalu perlahan ia membungkukkan badannya meski dadanya terasa seperti dihantam palu godam yang sangat berat. Setiap inci gerakannya disertai dengan bunyi napas yang semakin berat, membuat beberapa orang di sana memalingkan wajah karena tidak tega melihat penderitaannya. Saat ia berhasil mengambil botol itu, ia menyerahkannya kembali kepada Aurelia dengan tangan yang gemetar hebat akibat kekurangan oksigen di dalam darahnya. Aurelia mengambil botol itu dengan ujung jarinya, seolah-olah botol tersebut telah tercemar. Lalu ia sengaja melemparkannya kembali ke tempat sampah yang letaknya cukup jauh. Ia ingin menunjukkan bahwa bantuan dari seorang pria lemah seperti Jeffrey sama sekali tidak memiliki nilai di matanya, bahkan cenderung menjijikkan bagi status sosialnya. Orang-orang di sekitar lobi mulai beranjak pergi mengikuti Aurelia yang berjalan menuju lift. Namun mereka tetap meninggalkan tatapan-tatapan yang menghakimi ke arah Jeffrey yang masih berdiri mematung. Jeffrey merasa dunianya seolah runtuh. Ia merasa kecil, tidak berdaya, dan benar-benar sampah masyarakat seperti yang dikatakan oleh wanita cantik, namun berhati dingin itu. Ia bersandar pada pilar beton besar yang dingin, membiarkan punggungnya merosot perlahan, hingga ia terduduk di lantai marmer yang keras dan penuh debu. Di atas sana, langit mulai menggelap, dan bayangan gedung tua itu tampak seperti raksasa yang siap menelan siapa saja yang berani tinggal di dalamnya. Jeffrey memejamkan matanya rapat-rapat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar, sementara paru-parunya terus memprotes udara yang semakin terasa tipis dan mencekam. Kesunyian kembali merajai lobi. Namun kali ini, kesunyian itu terasa jauh lebih menyakitkan, karena membawa gema hinaan yang masih terngiang jelas di telinga Jeffrey. Namun, di balik keheningan yang menyesakan itu, sebuah aroma aneh mulai menyusup masuk ke dalam indera penciuman Jeffrey yang sensitif terhadap perubahan udara. Ia membuka matanya dan melihat asap tipis mulai merayap keluar dari celah-celah plafon di lantai atas, sesuatu yang seharusnya tidak boleh ada di gedung kosong tersebut. Jeffrey mencoba berdiri lagi, mengabaikan rasa sakit di dadanya, sementara alarm kebakaran tiba-tiba menjerit memecah sunyi dengan suara yang memekakan telinga dan sangat menakutkan. Di atas sana, Aurelia dan rekan-rekannya baru saja mencapai lantai tertinggi, tidak menyadari bahwa maut sedang bersiap menjemput mereka dalam bentuk kobaran api mehah. Jeffrey menatap ke arah tangga darurat, menyadari bahwa lift pasti akan mati secara otomatis, dan satu-satunya jalan keluar adalah kekuatan fisik yang baru saja dihina habis-habisan. Apakah paru-paru yang dianggap lemah itu mampu membawa nyawanya menembus asap pekat yang kini mulai memenuhi lorong-lorong gelap gedung tua yang mulai membara itu? Gumpalan asap hitam pekat kini memenuhi langit-langit lantai tertinggi, mengubah kemewahan ruangan itu menjadi labirin maut yang menyesakan. Aurelia mencoba meraih gagang pintu darurat. Namun logam panas itu membakar telapak tangannya, hingga ia menjerit kesakitan dan terduduk lemas di lantai. Oksigen di ruangan itu semakin menipis, digantikan oleh karbon monoksida yang membuat pandangannya mulai kabur, dan kepalanya terasa berputar hebat.
Ia teringat kembali bagaimana tadi sore ia mengejek napas Jeffrey. Kini ia sendiri harus mengemis pada takdir, hanya untuk satu hirupan udara bersih. Air mata penyesalan mulai mengalir di pipinya yang memerah karena panas, menghapus riasan wajah mahalnya yang kini tampak mengerikan di bawah cahaya api. Ia merasa sangat kecil dan tidak berdaya, terperangkap dalam kemegahan gedung miliknya sendiri yang kini berubah menjadi tungku pembakaran yang siap menelannya. Harapan seolah sirna saat ia melihat plafon di depannya runtuh, menutup satu-satunya akses jalan menuju lorong utama yang ia kenali. Dalam kegelapan yang sesak itu, ia mulai mendengar suara batuk yang sangat ia kenali. Sebuah suara tersendat yang tadi sore ia jadikan bahan tertawaan. Jeffrey muncul dari balik kepulan asap dengan wajah yang dibalut kain basah. Matanya merah berair, namun memancarkan tekad yang sangat luar biasa. Jeffrey tampak kesulitan bernapas. Dadanya naik turun dengan sangat cepat, menunjukkan bahwa paru-parunya sedang bekerja melampaui batas kemampuan maksimal yang mereka miliki. Aurelia tertegun melihat pria yang ia hina itu justru menjadi satu-satunya manusia yang berani menembus neraka demi mencari keberadaan dirinya di sana. Rasa malu yang amat sangat kini memenuhi dada Aurelia, lebih menyesakkan daripada asap yang mulai masuk ke dalam saluran pernapasannya yang mulai menyempit. Ia ingin meminta maaf, namun lidahnya terasa keluh saat melihat bagaimana Jeffrey berjuang keras hanya untuk tetap berdiri tegak di depannya. Jeffrey mendekat dengan langkah yang sedikit terseret. Ia segera melepaskan jaket seragamnya yang sudah basah dan menyampirkannya ke bahu Aurelia untuk melindunginya dari hawa panas. Tidak ada kemarahan di mata Jeffrey. Yang ada hanyalah kekhawatiran yang tulus, meskipun ia sendiri sedang bertaruh nyawa dengan kondisi paru-paru yang kian kritis. Suara napas Jeffrey terdengar seperti gesekan amplas yang kasar, sangat menyakitkan untuk didengar. Namun entah mengapa, suara itu kini terdengar seperti melodi harapan bagi Aurelia. "Non, pegang tangan saya erat-erat. Kita harus segera keluar sebelum lantai ini runtuh sepenuhnya," bisik Jeffrey dengan suara yang nyaris hilang tertutup suara api. Aurelia meraih tangan kasar Jeffrey, tangan yang tadi ia anggap kotor, namun kini terasa begitu hangat dan memberikan kekuatan yang sangat ia butuhkan. Mereka mulai bergerak perlahan menembus asap, dengan Jeffrey yang selalu berada di depan untuk memastikan jalan yang mereka lalui cukup aman. Setiap beberapa langkah, Jeffrey harus berhenti sejenak untuk menekan dadanya, membiarkan tubuhnya bergetar hebat karena serangan batuk yang tidak kunjung berhenti. Aurelia bisa melihat betapa sakitnya setiap tarikan napas pria itu. Sebuah perjuangan fisik yang tidak akan pernah sanggup dilakukan oleh orang-orang sehat yang tadi bersamanya. Hati Aurelia mulai retak. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah buta terhadap kekuatan sejati yang tersimpan di balik fisik yang dianggapnya lemah itu. Ia melihat Jelly berkali-kali menyingkirkan puing-puing kayu yang membara dengan tangan kosong agar gaun Aurelia tidak tersambar api yang terus menjilat-jilat di sisi mereka. Kesombongan Aurelia luntuh sepenuhnya, berganti dengan rasa kagum yang amat dalam terhadap sosok penjaga gedung yang selama ini ia anggap sebagai sampah. Ia menyadari bahwa di saat maut mengintai, gelar dan kekayaan hanyalah hiasan kosong yang tidak bisa memberikan perlindungan sedikitpun. Tiba-tiba, sebuah ledakan kecil terjadi di belakang mereka, memicu api untuk merambat lebih cepat dan menutup jalan yang baru saja mereka lalui dengan sangat sulit. Jeffrey menarik Aurelia ke dalam pelukannya untuk melindunginya dari serpihan kaca yang berterbangan akibat tekanan udara panas yang meledak di sekitar mereka. Dalam pelukan singkat itu, Aurelia bisa merasakan detak jantung Jeffrey yang berpacu sangat liar, seolah-olah jantung itu ingin melompat keluar dari dadanya. Jeffrey terengah-engah. Suaranya kini benar-benar hanya berupa desisan udara yang sangat tipis dan sangat mengkhawatirkan bagi siapapun yang mendengarnya. "Sedikit lagi, Non. Tangga darurat ada di balik belokan itu," ucap Jeffrey sambil terus memaksakan kakinya melangkah, meskipun ia sudah mulai sempoyangan. Aurelia hanya bisa mengangguk pasrah. Air matanya terus mengalir melihat pengorbanan tanpa pamrih dari pria yang pernah ia injak-injak harga dirinya itu. Namun, tepat di depan pintu tangga darurat, jalan mereka kembali terhalang oleh tumpukan lemari kayu besar yang tumbang dan menutupi akses masuk satu-satunya.
Jeffrey mencoba mendorong lemari itu, namun energinya sudah terkuras habis karena harus menghirup terlalu banyak asap yang merusak saluran pernapasannya yang sudah rapuh. Ia jatuh berlutut, memuntahkan cairan hitam dari mulutnya, membuat Aurelia menjerit histeris dan mencoba membantunya untuk kembali berdiri tegak. Ruangan itu kini benar-benar menjadi sangat panas, oksigen hampir habis sepenuhnya, dan waktu seolah-olah sedang menghitung mundur detik-detik terakhir kehidupan mereka berdua. Aurelia memeluk Jeffrey dengan erat. Ia merasa ini adalah akhir dari segalanya, dan ia merasa pantas mendapatkan ini karena kejahatan hatinya di masa lalu. Dalam keputusasaan itu, Aurelia menatap mata Jeffrey yang mulai meredup, menyadari bahwa ia baru saja kehilangan kesempatan untuk memperbaiki segalanya. Suasana menjadi sangat sunyi di tengah bisingnya api, seolah-olah waktu berhenti berputar untuk memberikan ruang bagi penyesalan terdalam yang dirasakan oleh Aurelia. Jeffrey menatapnya dengan senyum tipis yang sangat menyedihkan. Sebuah senyuman yang mengisyaratkan bahwa ia tidak pernah menaruh dendam atas semua hinaan yang ia terima. Asap semakin menebal, menelan sosok mereka berdua ke dalam kegelapan yang panas dan menyesakan, menyisakan suara api yang semakin menggila di kejauhan. Aurelia memejamkan matanya. Ia tidak lagi peduli dengan keselamatannya sendiri. Ia hanya ingin Jeffrey tetap bernapas, meskipun itu adalah hal yang mustahil. Di titik nadir ini, apakah keajaiban masih mau menghampiri mereka? Ataukah gedung tua ini akan benar-benar menjadi makam bagi kesombongan dan pengorbanan? Pertanyaan itu menggantung di udara, bersamaan dengan tubuh Jeffrey yang perlahan mulai kehilangan kesadarannya di pelukan Aurelia yang penuh isak tangis. Kesadaran Jeffrey yang nyaris hilang seketika tersentak kembali oleh teriakan histeris Aurelia yang memanggil namanya di tengah kepulan asap yang semakin mencekik. Dengan sisa tenaga yang seolah diperas dari tulang-tulangnya, Jeffrey bangkit berdiri dan menggunakan bahunya untuk menghantam lemari kayu yang menghalangi pintu tangga darurat itu. Suara tulang bahunya yang berderak terdengar memilukan, namun pintu itu akhirnya terbuka sedikit, memberikan celah sempit yang hanya cukup dilewati satu orang saja. Aurelia menatap celah itu dengan mata membelalak. Ia tahu bahwa di balik pintu itu ada tangga yang menuju ke bawah, namun api di belakang mereka sudah mulai menyambar ujung gaunnya. Jeffrey terbatuk hingga mengeluarkan darah. Ia bersandar pada daun pintu kayu yang panas, menggunakan seluruh berat badannya untuk menahan beban lemari agar tidak kembali menutup celah tersebut. Wajahnya yang semula pucat kini berubah menjadi merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol keluar akibat tekanan udara yang begitu berat di dalam paru-parunya yang rusak. Aurelia membeku. Ia melihat bagaimana Jeffrey mengorbankan sisa oksigen terakhirnya hanya untuk menjadi palang pintu manusia agar dirinya bisa selamat dari maut. Bukannya segera berlari, Aurelia justru mematung karena egonya yang terluka melihat pria lemah ini kembali menunjukkan superioritas moral yang tidak ia miliki. Ia masih tidak percaya bahwa hidupnya kini bergantung sepenuhnya pada pria yang tadi ia sebut sebagai mesin rusak yang seharusnya dibuang ke tempat sampah. Di tengah kepanikan itu, sisi gelap Aurelia yang penuh gengsi sempat muncul kembali. Ia merasa terhina karena harus berhutang nyawa pada seorang penjaga gedung penyakitan. Namun, panas api yang menjilat kulitnya memaksa Aurelia untuk menghadapi kenyataan bahwa maut tidak butuh harga diri. Maut hanya butuh oksigen dan jalan keluar. Jeffrey menatapnya dengan pandangan memohon, mengisyaratkan agar Aurelia segera melompat melewati celah itu sebelum tangannya tidak lagi mampu menahan beban lemari kayu tersebut. Melihat keraguan di mata Aurelia, Jeffrey mencoba berbicara. Namun yang keluar hanyalah suara desis yang mengerikan. Sebuah bunyi yang menandakan paru-parunya mulai terisi oleh cairan dan jelaga. Aurelia justru mendekat ke arah wajah Jeffrey. Ia menatap pria itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Sebuah campuran antara rasa tidak percaya, ketakutan, dan sisa-sisa kesombongan yang belum sepenuhnya luruh. "Kenapa kau melakukan ini, Jeffrey? Setelah semua kata-kata kejam yang kulemparkan tepat ke wajahmu tadi sore di lobi?" tanya Aurelia dengan suara gemetar. Seolah-olah jawaban Jeffrey adalah hal yang lebih penting daripada keselamatannya sendiri saat ini. Jeffrey tidak menjawab dengan kata-kata.
Ia hanya memberikan dorongan kecil pada lengan Aurelia, memaksanya untuk lebih dekat ke pintu yang mulai bergoyang karena tekanan api. Di saat itulah, Aurelia justru meneriakkan kalimat yang akan mengubah takdir mereka selamanya. Sebuah tantangan yang lahir dari rasa putus asa dan gengsi yang masih tersisa. Aurelia mencengkram keras ragam Jeffrey yang basah oleh keringat dan darah. Matanya menatap tajam ke arah mata Jeffrey yang mulai tampak sayu dan kehilangan cahaya. Kau pikir aku akan tersentuh dengan semua aksi pahlawanmu ini, padahal kau sendiri tahu paru-parumu itu sudah hampir mati di dalam sana. Teriak Aurelia dengan nada menghina yang dipaksakan untuk menutupi rasa takutnya. Ia tertawa pahit, sebuah tawa yang terdengar sangat tidak pantas di tengah kobaran api yang siap melahap mereka berdua menjadi abu dalam hitungan menit. Kemudian, ia mengucapkan kalimat yang terdengar seperti kutukan, sekaligus janji gila yang merobek kesunyian di antara deru api yang membara. Kalau paru-parumu yang payah itu bisa menyelamatkan mereka, aku akan menikahimu, walau itu terdengar gila. Ucap Aurelia dengan penekanan pada setiap kata yang penuh dengan nada meremehkan, sekaligus menantang takdir. Ia tidak percaya Jeffrey akan sanggup. Ia pikir Jeffrey akan menyerah di sini dan membiarkan mereka berdua mati bersama dalam kehinaan. Jeffrey terdiam sejenak. Suara tantangan Aurelia seolah menjadi cambuk yang menyuntikkan adrenalin murni ke dalam aliran darahnya yang sudah mulai melambat karena kekurangan oksigen. Ia menatap Aurelia dengan tatapan yang sangat dingin. Sebuah tatapan yang belum pernah dilihat oleh Aurelia sebelumnya, yang biasanya hanya melihat ketundukan di mata sang penjaga. Bibir Jeffrey yang membiru perlahan bergerak. Ia mencoba membentuk sebuah kalimat di tengah sesak yang luar biasa hebat yang menghimpit seluruh rongga dadanya. Saya terima tantangannya, Non. Tapi bukan karena saya ingin menikahi Anda, melainkan karena saya ingin membuktikan bahwa napas ini punya harga diri. Bisik Jeffrey, dengan nada yang sangat tegas dan penuh wibawa. Aurelia terkesiap. Ia merasa baru saja membangunkan naga yang tertidur di dalam tubuh pria yang ia anggap remeh selama berbulan-bulan bekerja di sana. Jeffrey kemudian memberikan satu dorongan kuat yang melemparkan tubuh Aurelia masuk ke dalam lorong tangga darurat yang relatif lebih aman dari jilatan api. Setelah Aurelia mendarat di lantai tangga yang dingin, ia berbalik dan melihat Jeffrey tidak ikut masuk, melainkan tetap berdiri di sisi pintu yang terbakar dengan tangan masih menahan lemari. Jeffrey menatap ke arah lorong atas yang masih dipenuhi asap, di mana suara tangisan anak-anak dari keluarga staf kebersihan yang terjebak mulai terdengar sayup-sayup di kejauhan. Aurelia menyadari bahwa Jeffrey tidak akan ikut turun bersamanya. Pria itu bermaksud kembali ke dalam neraka untuk menyelamatkan orang-orang yang ia sebut dalam tantangan tadi. Jeffrey, jangan gila. Kau akan mati jika kembali ke sana dengan kondisi napas seperti itu. Teriak Aurelia sambil mencoba menarik kembali tangan Jeffrey agar masuk ke dalam tangga. Namun, Jeffrey melepaskan pegangannya dengan lembut. Ia memberikan senyum terakhir yang terlihat sangat damai, namun penuh dengan aura perpisahan yang menyakitkan bagi siapapun yang melihatnya. Ia tahu bahwa ini mungkin adalah terakhir kalinya ia bisa berdiri tegak sebelum paru-parunya benar-benar berhenti berfungsi selamanya. Jeffrey berbalik memunggungi Aurelia. Ia melangkah kembali ke dalam kabut asap hitam yang sangat tebal, menantang maut dengan tubuhnya yang ringkih namun memiliki jiwa yang sangat perkasa. Aurelia hanya bisa terpaku di balik pintu. Ia melihat bayangan Jeffrey yang perlahan menghilang ditelan oleh lidah api yang menjulang tinggi hingga mencapai langit-langit gedung. Rasa sesak yang tadi ia rasakan karena asap, kini berpindah menjadi rasa sesak di dalam dadanya karena penyesalan yang mulai tumbuh dengan sangat cepat. Ia baru saja mengirim seorang pria menuju kematiannya hanya karena sebuah tantangan ekstrim yang ia ucapkan dalam keadaan emosi yang tidak terkendali. Suara langkah kaki Jeffrey yang menjauh terdengar sangat berat, diselingi bunyi batuk yang semakin parah. Seolah-olah setiap langkah adalah perjuangan hidup dan mati yang sangat nyata. Aurelia jatuh terduduk di anak tangga. Ia menyadari bahwa ia baru saja memulai sebuah taruhan yang taruhannya adalah nyawa manusia yang paling murni yang pernah ia kenal. Di dalam tangga darurat yang gelap, Aurelia hanya bisa mendengar suara gemuruh gedung yang mulai runtuh di atas sana, menandakan bahwa waktu bagi Jeffrey sudah hampir habis sepenuhnya. Ia memegang dadanya sendiri,
mencoba meraba detak jantungnya yang bergetar hebat. Membayangkan bagaimana Jeffrey berjuang melawan rasa sakit di paru-parunya demi sebuah janji. Apakah pria itu benar-benar akan kembali dengan membawa nyawa-nyawa yang ia pertaruhkan? Ataukah tantangan Aurelia akan menjadi kalimat terakhir yang didengar Jeffrey sebelum ia tewas? Keheningan di tangga darurat itu terasa jauh lebih menakutkan daripada kebisingan api di luar sana, karena membawa beban moral yang sangat berat bagi jiwa Aurelia yang mulai retak. Ia menunggu dengan nafas tertahan, berharap pintu itu akan terbuka kembali dan membawa Jeffrey pulang. Meskipun ia tahu peluang itu sangatlah kecil dan nyaris mustahil terjadi. Penantian itu menjadi momen paling menyiksa dalam hidup Aurelia, sebuah detik-detik yang akan menentukan apakah ia akan hidup dalam rasa syukur ataukah dalam bayang-bayang penyesalan abadi. Lantai dasar gedung tua itu kini dikerubungi oleh riuh sirine pemadam kebakaran dan ambulans yang memecah keheningan malam yang mencekam. Di tengah kepulan asap yang masih membumbung tinggi, Aurelia berdiri mematung di area evakuasi, dengan tubuh yang bergetar hebat dan tatapan mata yang kosong. Ia terus menoleh ke arah pintu keluar, berharap sosok yang ia remehkan muncul dari balik reruntuhan yang mulai runtuh satu persatu. Tak lama kemudian, sebuah bayangan muncul dari dalam lobi yang membara. Tampak Jeffrey berjalan tertatih-tatih sambil menggendong dua anak kecil di punggung dan lengannya. Wajahnya nyaris tak dikenali karena tertutup celaga hitam, dan setiap langkahnya disertai dengan suara napas yang mengerikan, seperti mesin yang sudah berada di titik nadir kehancurannya. Ia berhasil mencapai garis aman sebelum akhirnya jatuh tersungkur, membiarkan anak-anak itu diambil oleh petugas medis, sementara ia sendiri tergeletak tak berdaya di atas aspal yang dingin. Aurelia berlari sekencang mungkin, mengabaikan protokol keamanan hanya untuk bersimpuh di samping tubuh Jeffrey yang tampak sangat rapuh di bawah sorot lampu ambulans. Ia melihat dada Jeffrey naik turun dengan sangat dangkal, sementara darah segar mulai merembes dari sela-sela bibirnya yang membiru akibat trauma paru-paru yang sangat berat. "Jeffrey, bangun! Kau sudah membuktikannya. Kau menyelamatkan mereka semua!" teriak Aurelia dengan suara parau yang dipenuhi isak tangis yang pecah seketika. Orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik, menyadari bahwa pria yang dianggap lemah inilah yang telah bolak-balik menembus api saat semua orang lain melarikan diri ketakutan. Aurelia baru menyadari bahwa napas pendek yang dulu ia hina ternyata adalah napas yang paling panjang sabarnya dalam menghadapi kematian demi orang lain. Penyesalan yang luar biasa kini menghujam jantung Aurelia, membuatnya merasa lebih kotor daripada debu-debu gedung tua yang menempel di gaun mahalnya yang kini hancur. Petugas medis segera memasangkan masker oksigen ke wajah Jeffrey. Namun, monitor jantung menunjukkan grafik yang sangat tidak stabil, seolah nyawanya sedang berada di ambang batas. Di tengah kondisi kritis itu, tangan Jeffrey yang melepuh perlahan bergerak, mencoba meraih jemari Aurelia yang sedang menggenggamnya dengan sangat erat dan penuh ketakutan. Tatapan mata Jeffrey sangat sayu, namun ada secercah ketenangan yang luar biasa di sana. Sebuah ketenangan dari seseorang yang telah menepati janji paling mustahil dalam hidupnya. Aurelia mendekatkan telinganya ke bibir Jeffrey, mencoba menangkap suara yang keluar di sela-sela deru oksigen yang dipompakan ke dalam paru-parunya yang rusak. "Janji, sudah, saya tunaikan," bisik Jeffrey dengan sisa tenaga terakhirnya, sebelum matanya perlahan menutup dan tubuhnya menjadi sangat lemas di pelukan Aurelia. Jeritan Aurelia memecah malam. Ia memohon pada Tuhan agar tidak mengambil nyawa pria yang baru saja mengajarinya arti dari sebuah kemuliaan dan harga diri sejati. Berminggu-minggu berlalu, lorong rumah sakit yang putih dan sunyi menjadi saksi bisu perubahan total dalam diri seorang Aurelia yang dulu dikenal sangat dingin. Ia tidak pernah absen barang sehari pun untuk duduk di samping tempat tidur Jeffrey, menjaga pria itu yang sempat koma akibat kegagalan fungsi pernafasan akut. Ia menolak semua undangan pesta dan pertemuan bisnis, lebih memilih membacakan buku atau sekedar membisikkan kata maaf di telinga Jeffrey yang masih terpejam. Setiap kali ia melihat mesin ventilator yang membantu Jeffrey bernafas, Aurelia merasa hatinya seperti disayat, mengingat betapa kejamnya ia dulu mengejek keterbatasan fisik pria tersebut. Ia kini sadar bahwa kesehatan dan kesempurnaan fisik hanyalah titipan,
sementara ketulusan hati seperti milik Jeffrey adalah sesuatu yang abadi dan tak ternilai harganya. Aurelia berjanji dalam hati, jika Jeffrey diberikan kesempatan kedua untuk hidup, ia akan menebus semua dosanya dengan memberikan seluruh kasih sayang yang ia miliki. Suatu sore yang cerah, saat cahaya matahari masuk melalui celah gorden kamar perawatan, jemari Jeffrey mulai bergerak kecil dan matanya terbuka secara perlahan menatap langit-langit. Aurelia yang sedang tertidur di kursi samping tempat tidur segera terbangun. Matanya membelalak tak percaya melihat pria yang ia cintai itu akhirnya kembali dari tidurnya yang panjang. Air mata bahagia tumpah seketika, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata syukur yang sangat tulus dari lubuk hatinya yang terdalam. Jeffrey mencoba berbicara, namun Aurelia segera menempelkan jarinya di bibir Jeffrey, menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri berbicara demi menjaga paru-parunya yang masih dalam masa pemulihan. Jangan bicara dulu, Jeffrey. Cukup bernapaslah untukku, itu sudah lebih dari cukup bagi dunia ini, ucap Aurelia sambil mencium tangan Jeffrey dengan penuh hormat. Jeffrey tersenyum sangat lemah, sebuah senyuman tulus yang menandakan bahwa ia telah memaafkan semua kesalahan masa lalu wanita yang kini ada di depannya itu. Aurelia kemudian berlutut di samping tempat tidur. Ia menatap mata Jeffrey dengan sungguh-sungguh, menunjukkan bahwa ia tidak lagi melihat Jeffrey sebagai seorang penjaga gedung kelas bawah. Ia teringat akan janji gila yang ia ucapkan di tengah kobaran api. Janji yang awalnya lahir dari penghinaan, namun kini telah berubah menjadi sebuah komitmen suci. Tentang tantangan itu, aku tidak melakukannya karena aku merasa kalah dalam taruhan Jeffrey. Tapi karena aku sadar, aku tidak bisa hidup tanpa napasmu di sampingku. Bisik Aurelia lembut. Ia mengeluarkan sebuah cincin sederhana. Bukan berlian mahal yang biasa ia pakai, melainkan simbol kesederhanaan dan ketulusan yang ingin ia bangun bersama Jeffrey ke depannya. Jeffrey tampak terkejut. Matanya berkaca-kaca melihat transformasi luar biasa dari wanita yang dulu begitu angkuh, kini bersujud meminta tempat di hatinya yang sederhana. Ia mengangguk pelan, memberikan persetujuan yang membuat beban berat di pundak Aurelia selama ini, seolah terangkat terbang bersama angin sore yang sejuk. Rekonsiliasi total terjadi di ruangan itu. Sebuah pelukan hangat yang menyatukan dua kasta yang berbeda. Dua kondisi fisik yang kontras, namun kini memiliki satu detak jantung yang sama. Aurelia tidak lagi memedulikan apa kata rekan-rekan sosialitanya, atau pandangan dunia tentang hubungannya dengan seorang mantan penjaga gedung penyakitan yang kini bahkan harus dibantu alat pernafasan. Baginya, Jeffrey adalah pahlawan yang telah menyelamatkan nyawanya, dan juga menyelamatkan jiwanya yang selama ini mati karena kesombongan yang buta. Gedung tua yang terbakar itu kini sedang dibangun kembali sebagai yayasan bagi orang-orang dengan gangguan pernafasan. Sebuah monumen cinta yang mereka bangun bersama sebagai pengingat akan tragedi tersebut. Jeffrey mungkin tidak akan pernah memiliki paru-paru yang sempurna lagi, namun ia kini memiliki Aurelia sebagai tongkat dan pelindung yang akan selalu menjaganya dalam setiap tarikan nafasnya. Mereka memulai babak baru kehidupan dengan penuh rasa syukur, menghargai setiap detik oksigen yang masuk ke dalam dada mereka sebagai anugerah yang luar biasa. Di akhir hari, saat mereka duduk bersama di taman rumah sakit sambil menikmati matahari terbenam, Aurelia menyandarkan kepalanya di bahu Jeffrey yang masih terasa sedikit kaku. Suara napas Jeffrey masih terdengar agak berat, namun bagi Aurelia, itu adalah suara yang paling menenangkan di seluruh dunia. Suara kehidupan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata. Tidak ada lagi hinaan, tidak ada lagi sekat kasta, yang ada hanyalah dua manusia yang saling melengkapi dalam kekurangan dan kelebihan masing-masing secara tulus. Mereka tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah, namun dengan cinta yang sudah teruji oleh api neraka, tidak ada lagi ketakutan yang bisa memisahkan mereka berdua. Dunia mungkin akan selalu melihat mereka sebagai pasangan yang aneh, namun bagi mereka, inilah keajaiban cinta yang paling nyata yang pernah diciptakan oleh takdir Tuhan.
apakah ada yang lebih indah daripada menemukan cinta sejati di saat kita nyaris kehilangan napas terakhir di tengah keputusasaan yang mendalam?